Selamat berjumpa kembali. Saya Kadarmanto Harjowasito malam ini melayani Anda semua dalam program Doa Bersama. Kamis 2 September 2021. Mari saudara-saudara kita menghadap Tuhan dalam doa pembuka. Ya Allah, kami kembali bersatu hati dalam doa bersama malam ini. Hadirlah dan dengarkanlah doa kami. Kami menantikan pencerahan serta penguatan melalui sabdamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara dan anak-anakku semua yang terkasih, tema dari refleksi malam ini adalah seperti yang Engkau kehendaki, seperti yang Allah kehendaki. Matius 26 ayat 39. Pada tanggal 31 Juli 2021 yang lalu, kita bersama-sama telah melayankan ibadah pengenangan akan mereka yang kita kasihi dan saudara-saudara yang telah berpulang mendahului kita. Secara tak langsung, kita masing-masing juga diingatkan bahwa semua orang pada saatnya akan mengalami kematian. Setiap orang pada saatnya akan berhadapan dengan fakta kematian dari orang atau orang-orang yang dikasihi dan kematian dirinya sendiri. Namun pewartaan Alkitab sangat jelas memberikan sudut pandang yang berpengharapan, yang melihat kematian bukan sebuah akhir. Kematian karena rusaknya tubuh atau bagian-bagian dari tubuh, karena usia, karena penyakit, atau karena kecelakaan adalah hukum alam. Hukum alam juga bagian dari ciptaan Allah, dan Allah juga bekerja melalui hukum alam. Dalam berhadapan dengan kematian, manusia sering mengharapkan keajaiban yang bertentangan dengan hukum alam. Yesus Kristus dalam menghadapi kepastian akan kematiannya berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Matius 26 ayat 39. Lalu dia melanjutkan doanya dengan mengatakan, "Tetapi janganlah seperti ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Kita sering tidak mampu memahami bahwa kematian dini pun merupakan bagian dari kehendak Allah. Yesus wafat pada usia sekitar 33 tahun, cukup dini bagi rata-rata manusia pada zamannya. Dalam situasi kritis menghadapi kematian orang yang kita kasihi, apakah fokus pengharapan dan doa kita? Apakah kita memohonkan pemulihan atau penyembuhan? Atau kita tidak membedakan antara pemulihan dan penyembuhan? Kita semua ingin mengalami pemulihan dalam hidup kita serta dalam hidup mereka yang kita kasihi. Akan tetapi pemulihan tidak sama artinya, tidak sinonim dengan penyembuhan. Karena pemulihan bukan sekedar ketidakhadiran penyakit. Pemulihan lebih kaya karena mengandung rasa damai yang timbul akibat relasi yang telah direkonsiliasikan, dari luka-luka emosional yang telah diringankan, serta dari pergumulan spiritual yang telah diselesaikan. Pada saat kita dapat menerima bahwa kita atau orang yang kita kasihi sedang dalam proses menuju kematian, atau dalam bahasa asing disebut dying, maka kita akan mengalami kekayaan dan akan merasakan pemenuhan yang ditimbulkan oleh ketulusan serta sharing dalam keintiman relasi justru pada momen-momen yang paling kritis. Di dalam melayani dan merawat orang yang kita kasihi yang sedang menghadapi kematian, kita dapat merasakan kekayaan dan keutuhan cinta kasih itu justru pada saat-saat yang paling rapuh. Benar, kita semua akan mati.
Namun kita hidup dalam pengharapan akan rengkuhan tangan Allah dan juru selamat kita pada saat kita menghembuskan nafas terakhir. Pada saat itu, dalam kata-kata pemazmur, umat Allah tidak takut menerima kabar buruk. Hatinya teguh karena percaya kepada Tuhan. Mazmur 112 ayat 7, terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Proses transformasi kita ke dalam keabadian surgawi berjubahkan rasa duka dan rasa kehilangan karena kita mengalami perpisahan dan mungkin juga merasa ditinggalkan. Akan tetapi anugerah Allah menjadi jaminan akan pemulihan dan penyatuan kembali dengan mereka yang kita kasihi. Berhadapan dengan persimpangan jalan yang mempertemukan sukacita dengan duka cita, kita boleh yakin bahwa pada akhirnya sukacitalah yang unggul. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kekal, Engkaulah Sang Pencipta semesta, langit dan bumi. Engkau membentuk kami dari debu tanah. Dengan nafas kehidupan-Mu, Engkau memberikan kehidupan kepada kami. Kami muliakan nama-Mu. Ya Yesus, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Engkau telah merasakan kematian demi semua manusia. Dengan kebangkitan-Mu dari kubur, Engkau telah membuka jalan menuju kehidupan yang kekal. Kami memuji nama-Mu. Ya Roh Kudus, pencipta dan pemberi kehidupan, Engkaulah Sang Penghibur bagi semua yang berduka. Engkaulah keyakinan kami yang pasti dan pengharapan kami selama-lamanya. Kami menyembah-Mu. Bagi-Mu Sang Trinitas Maha Kudus, kemuliaan dan hormat, sekarang dan selama-lamanya. Amin.